Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa hadir ke masjid di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita kembali mengaji atau belajar mengenai silsilah rukun iman. Pada pertemuan bulan kemarin kita telah menuntaskan pelajaran kita tentang al-imanu bil malaikati, iman terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita kembali lanjutkan, yaitu kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al-imanu bil kutubi. Beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Yang pertama, yang dimaksud dengan kitab Allah itu adalah kitab yang berisikan firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul, ya. Yang diwahyukan kepada nabi atau rasul. Ini yang dimaksud dengan kitab Allah. Jadi kitab yang berisikan firman Allah atau perkataan Allah yang itu diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kemudian makna kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Yaitu kita betul-betul meyakini, ya, betul-betul mengakui bahwa kitab-kitab Allah tersebut itu benar-benar perkataan Allah, benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang keseluruhannya atau semuanya merupakan al-haq, itu kebenaran, ya. Kandungannya itu merupakan kebenaran, al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, ayat 136. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Nah, ini menarik nih, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman." Ini namanya Nida'ur Rahman, panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dulu para ulama menyebutkan kalau ada Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik, ya. Batanang di situ, lambek di situ, perhatikan dengan seksama. Karena setelah itu biasanya ada perintah Allah yang mestinya kita laksanakan, atau ada larangan Allah yang selayaknya kita tinggalkan, atau ada kabar, informasi dari Allah yang hendaknya kita terima, kita imani. Di sini ada perintah Allah, aminu, berimanlah, ya. Aminu, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, itu kepada Muhammad.
kepada kitab, itu kepada Al-Quran, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul SAW, serta kitab yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, saya ulangi. Allah memanggil kita orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Nabi Muhammad, berimanlah kepada Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Ingat itu. Ya. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat-malaikat Allah, kufur kepada kitab-kitab Allah, kufur kepada Rasul-Rasul Allah, dan kufur kepada Quran, maka dia tersesat. Ya, dengan kesesatan yang jauh. Yang jauh. Jadi ayat ini, An-Nisa 136, ini jelas dalil dari Quran, perintah dari Allah untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Ya. Kemudian kita lihat apa namanya ini cakupan pembahasan mengenai beriman kepada Al-Kutub, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan. Keimanan kita kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu mencakup beberapa poin berikut ini ya. Keimanan kita kepada kitab-kitab yang Allah turunkan mencakup beberapa poin berikut ini. Yang pertama, kita meyakini secara rinci nama-nama kitab yang telah Allah sebutkan dan meyakini secara global kitab yang tidak disebutkan namanya. Ini yang pertama. Jadi kita wajib meyakini, mempercayai, menerima secara rinci. Rinci itu jaleh, ya, lengkap. Nama-nama kitab yang Allah sebutkan namanya, ya, atau Rasul sebutkan namanya. Dan kita mengimani secara global, secara umum, nggak bisa kita detailkan, kita rincikan, yang tidak disebutkan namanya oleh Allah atau tidak disebutkan namanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam Quran dan hadis. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu banyak, ya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu banyak, ya. Yang mengetahui dengan pasti, ya, jumlahnya dan nama-nama kitab itu semuanya detail itu hanya Allah. Yang mengetahui dengan pasti jumlahnya dan berikut nama-nama kitabnya dengan detail semuanya rinci itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sedangkan yang perhatikan nih, sedangkan yang disebutkan dengan detail, dengan rinci oleh Allah nama-nama kitabnya itu diantaranya adalah Al-Quran, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, kemudian Suhuf Musa. Nah, ini disebutkan namanya secara jelas dan secara detail. Allah langsung menyebutkan namanya, ya. Mengenai Quran, coba perhatikan. Ada nama kitab suci atau nama kitab yaitu Al-Quran, ya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 19. Al-An'am 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Ya. Allah mewahyukan kepadaku Quran ini. Itu Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepadaku. Jadi jaleh disebutkan Al-Quran, namanya Al-Quran. Kemudian
mengenai Injil, ya. Mengenai Injil, surat Al-Maidah ayat 117. Jadi ada kitab suci, nama kitab sucinya Injil, ya. Apa dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 117. Wa atainahul injila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan atau kami menurunkan kepada dia, itu maksudnya Isa, yaitu Injil. Ada kitab namanya Al-Injil, ya, yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Kemudian ada kitab namanya Zabur, ya. Zabur dalilnya surah An-Nisa ayat 163. An-Nisa 163. Wa ataina Dawuda Zabura. Kami telah memberikan kepada Daud yaitu Zabur. Kitab suci namanya Zabur. Kemudian mengenai Taurat, ada kitab suci namanya Taurat. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah 44. Inna anzalna Taurata. Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Taurat, ya. Sesungguhnya kami itu Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi apa? Musa. Kemudian mengenai ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, surat Al-A'la ayat 18-19. Ada namanya kitab suci suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah, yaitu diberikan kepada Ibrahim, diberikan kepada Musa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini, mengenai hal ini, itu telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, ya, yaitu suhufnya atau kitabnya Ibrahim, suhufnya atau kitabnya Musa, ya. Para ulama menyebutkan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa ini dua kitab yang berbeda, ya. Ini dua kitab yang berbeda. Ini dibahas panjang lebar oleh para ulama mengenai hal ini. Jadi Nabi Musa luar biasa mendapatkan Taurat dan juga ada suhuf. Jadi para ulama sebutkan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kemudian suhuf yang juga diberikan kepada Nabi Musa. Ini dua kitab suci yang berbeda, ya. Ini dua kitab yang berbeda. Ada Taurat, ada suhuf. Nah, ini nama-namanya. Nah, kalau sudah disebutkan detail kayak gitu, ada kitab suci namanya Quran, ada kitab suci namanya Injil, ada kitab suci namanya Zabur, ada kitab suci namanya Taurat, ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Ya udah, kita imani nama tersebut. Ya, kita terima nama-nama tersebut. Selain kitab-kitab suci yang kita sebutkan nama-namanya tadi, selain yang kitab-kitab suci yang kita sebutkan nama-namanya di atas, Allah juga menurunkan kitab suci itu, ya, kepada nabi yang lain, kepada rasul yang lain, ya. Yang tahu namanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tahu namanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 213. Al-Baqarah 213. Perhatikan. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dahulunya satu umat, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira, memberikan peringatan. Allah
mengutus para nabi, ya. Para nabi ini menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah surga. Yang mau nurut, yang mau patuh, surga. Kemudian nabi atau rasul memberikan peringatan. Apa peringatannya? Yaitu apa? Neraka. Yang membangkang, yang melawan, yang tidak patuh diberikan dengan peringatan, yaitu neraka. Lalu Allah sebutkan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan diturunkan bersama mereka, yaitu bersama nabi atau rasul, ya, kitab yang mengandung kebenaran, ya. Dan diturunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, ya, untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil bahwasanya Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi atau rasul yang lainnya. Ya, Allah juga menurunkan kitab suci kepada nabi atau rasul yang lainnya. Apa namanya? Ya, Allah yang tahu. Ya, apa kitab suci yang diberikan kepada Nabi Ismail? Allah yang tahu. Apa kitab suci yang diberikan kepada Nabi Sulaiman? Allah yang tahu. Apa nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Idris? Allah yang tahu. Ya, jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini diturunkan bersama para nabi dan rasul tersebut Alkitab bil haq, yang membawa kebenaran, ya, yang mengandung kebenaran. Jadi ini dalil bahwasanya, ya, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain kepada para nabi yang lainnya. Nah, mengenai namanya kita nggak tahu, maka kita imani secara global. Apa maksudnya global? Nggak boleh kita tetapkan namanya. Maka kalau ada pendapat, dan memang ada orang berpendapat tanpa dalil, yaitu mengatakan apa? Kitab ini kayaknya juga kitab suci dari Allah. Seperti pendapat orang-orang nyeleneh yang mengatakan kitab suci agama Hindu, Buddha, apa namanya? Weda. Itu juga kitab suci. Maksudnya kitab suci dari Allah. Maka apa? Ketika kita sebut kitab namanya Weda ini, ada nama kitab suci Weda, kayak sebagaimana juga ada Injil atau Taurat, kita tetapkan namanya Weda. Kalau kita sudah kasih vonis namanya Weda, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau Injil ada dalilnya. Ada kitab suci namanya Injil, ada dalilnya. Ada kitab suci namanya Zabur, ada dalilnya. Kitab suci namanya Taurat, ada dalilnya. Tapi ada kitab suci namanya Weda tadi, mana dalilnya? Kalau tidak ada, kita nggak bisa tetapkan. Itu maksudnya, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian pembahasan atau cakupan yang kedua mengenai kita beriman kepada kitab suci ini adalah, perhatikan, yaitu kita meyakini bahwa seluruh kitab suci tersebut yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, ya, itu betul-betul diturunkan dari Allah dan betul-betul merupakan firman Allah. Nah, itu kita yakini, ya. Seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul itu seluruhnya merupakan benar-benar diturunkan dari Allah dan benar-benar merupakan kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul memfirmankan seluruh isi kitab-kitab tersebut dan menurunkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 2 sampai 4. Ali Imran 2 sampai 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqana innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia yang Maha hidup dan Maha kuasa atau Maha mampu atau Maha mengurus makhluknya. Kata para ulama, Al-Hayyu sama Al-Qayyum ini dua nama Allah yang sangat mulia. Bahkan sampai dibahas oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak
ya, dua nama Allah ini, Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, seluruh nama-nama Allah yang lain, bahkan seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya nanti akan kembali ke dua nama Allah ini, akan kembali kepada kedua nama Allah ini, baik kembalinya kepada Al-Hayyu atau kembalinya kepada Al-Qayyum. Ya. Jadi ini dua nama Allah yang sangat agung, yang sangat mulia, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha terus-menerus mengurus makhluknya. Lalu Allah menyebutkan, ya, Allah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran, ya, kepadamu yaitu kepada Rasulullah SAW dengan kebenaran, ya, yang mengandung kebenaran. Kemudian Allah sebutkan musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan ini. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Allah juga menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Allah juga menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, Allah berikan kepada mereka azab yang pedih, dan Allah itu maha kuat yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, ya, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Allah maha kuat lagi mempunyai, ya, daya kekuatan menghukum dan seterusnya. Jadi dalam ayat ini Ali Imran 2-4 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Taurat, Injil, ya, Quran Allah yang menurunkan. Ya. Saya ulang lagi. Allah menyebutkan dalam ayat ini yaitu Quran, Taurat, Injil, yaitu Allah yang menurunkannya. Maksudnya apa ini? Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memfirmankan isinya, bukan selainnya. Jadi maksudnya poinnya apa? Kitab-kitab suci dahulu itu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, itu semuanya isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di penghujung ayat Allah memberikan ancaman atau Allah memberikan peringatan, ya. Kalau ada orang-orang yang ingkar, ya, terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dihukum, ya. Maka mereka akan dihukum. Jadi diancam tuh, ya. Diancam, diberikan peringatan. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala diberikan hukuman. Ya. Berarti apa yang menunjukkan? Kalau yang ingkar dihukum itu menunjukkan isi kitab suci merupakan dari Allah. Kalau yang ingkar diberikan hukuman, ya, itu menunjukkan isi kitab suci merupakan kebenaran. Karena kalau nggak beriman dihukum. Berarti kesimpulannya apa? Ya. Yang tidak menerima yang ingkar berarti dia dihukum, berarti isinya merupakan kebenaran, merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita catat dan kita ingat di sini, yang perlu kita garis bawahi, yang dimaksud bahwasanya kitab-kitab suci dahulu itu merupakan perkataan Allah, merupakan firman Allah, adalah kitab-kitab yang asli yang diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul dahulu. Ya, kitab-kitab yang asli, yang memang murni, yang diturunkan Allah kepada para Nabi, para Rasul dahulu. Bukan kitab-kitab yang ada now, saat ini. Ya. Kenapa? Karena kitab yang ada di zaman saat ini itu telah mengalami namanya distorsi, pengubahan atau perubahan atau penambahan atau pengurangan. Ya. Siapa yang mengatakan? Allah mengatakan dalam Quran bahwasanya kitab-kitab suci dahulu selain Al-Quran itu telah mengalami distorsi, perubahan, penambahan atau pengurangan. Berarti saya ulangi, yang dimaksud dengan kitab-kitab sebelumnya itu adalah kalamullah, perkataan Allah, itu maksudnya kitab yang asli yang diturunkan kepada Nabi Rasul dahulu.
Adapun kitab-kitab sekarang, ya, yang selain Quran itu telah mengalami apa? Perubahan. Telah mengalami perubahan. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 75. Ya. Al-Baqarah 75. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, perhatikan ini dalil dari Quran bahwasanya kitab-kitab dahulu telah dirubah, ya. Kata Allah, apakah kalian wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka itu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fariqum, segolongan atau sejumlah mereka itu, mereka telah mendengarkan kalamullah, mereka telah mendengarkan perkataan Allah, yaitu kitab suci, yaitu Taurat, ya. Lalu mereka yuharrifunahu, lalu mereka mengubahnya, ya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya, ya, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi bentuk distorsi itu ada yang mengubah, yang makna mengubah di sini mungkin dia menambah atau mungkin dia mengurang, ya. Nah, ini dalil dari Quran bahwasanya kalamullah, kitab suci dahulu, perkataan Allah dahulu, misalnya Taurat, itu dirubah, ya. Mereka mengubahnya setelah sebelumnya mereka paham dan mereka tahu juga, ya. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya kalamullah, kitab suci dahulu, misalnya Taurat, itu telah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik. Jadi bentuk distorsi, bentuk perubahannya ada yang berupa penambahan dan ada pula yang berupa pengurangan. Bukti yang berupa penambahan, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 79. Ini bukti distorsinya berupa ditambahnya. Berarti bukan perkataan Allah, berarti dicampur dengan perkataan manusia, berarti ditambah. Al-Baqarah 79. Ini kita ngaji, Masya Allah nih ya. Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Baqarah 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, cilaku, ya, celakalah. Siapa itu? Orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, ya. Bu seorang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan apa? Ini dari Allah. Ditambah, ya. Ini dari Allah. Tujuannya apa? Untuk menjualnya dengan harga yang murah. Itu untuk merubah yang halal jadi haram, haram jadi halal dan seterusnya, ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka tersebut. Celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat tersebut. Jadi ini namanya tambah, ya. Tulis, tambah, aku dari Allah lah, aku perkataan Allah lah, gitu, ya. Ini namanya menambah. Celaka, binasa, hancur, semuanya tersebut, ya. Kemudian bentuk pengurangan, ya. Kalau tadi penambahan itu dari surah tambah, ya. Sekarang bentuk pengurangan. Surat Al-Maidah ayat 15. Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Wahai ahlul kitab,
Rasul kami telah datang kepada kalian, ya, telah datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, hilangkan, endor, dikurangi, ya, dari isi kitab yang kalian sembunyikan, yang kalian andokkan, yang kalian hapus, yang kalian kurangi. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala tentang maksudnya ada kitab dahulu, ya, yang turunkan kepada Yahudi Nasrani, ahlul kitab, lalu mereka menyembunyikannya, ya, mandokkannya, menghapusnya, menguranginya dan semacamnya. Ya, baik. Jadi ini mesti kita pahami dengan baik. Jadi kita imani kitab-kitab suci dahulu itu adalah perkataan Allah, maksudnya kitab-kitab yang asli yang dulu, yang turunkan kepada Nabi dan Rasul. Adapun kitab-kitab sekarang selain Quran, maka itu telah mengalami perubahan. Telah mengalami perubahan. Nanti apa? Tidak asli lagi kalamullah semuanya. Ya. Baik, kita lanjut ya, yaitu yang ketiga lagi. Cakupan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita mengimani bahwa, perhatikan, kita mengimani bahwa seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi atau kepada Rasul dahulu itu seluruhnya, Tauratkah, Injilkah, Zaburkah, Suhufkah, dan yang lainnya kah, termasuk Quran dan yang lainnya kah, ya, seluruhnya itu berpulang kepada satu, yaitu menanamkan, mengajarkan tauhid, ya, menanamkan, mengajarkan tauhid. Seluruh kitab suci yang turunkan kepada Nabi dan Rasul, ya, seluruhnya itu menanamkan, mengajarkan, yang memfokuskan, menjelaskan tentang tauhid, itu akidah. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Quran dan yang lainnya yang kita nggak tahu namanya. Kitab-kitab suci tersebut itu, ya, mengajarkan tentang tauhid. Loh, kenapa? Karena seluruh kitab suci tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu mengajarkan, menanamkan, memfokuskan tauhid, ya, keimanan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 79 sampai 80. Ali Imran 79 sampai 80. Makana li basharin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan nabiyyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Berarti apa? Mustahil. Tidak mungkin bagi seseorang, ya, bagi seseorang. Tidak mungkin bagi seseorang, ya, yang seseorang ini telah diberikan oleh Allah kitab. Seseorang ini telah diberikan oleh Allah hikmah, itu ilmu. Dan juga kepada seseorang yang telah diberikan kenabian atau kerasulan. Lalu orang ini mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, ya, bukan penyembah Allah. Saya ulang lagi, ya, kata Allah, Pak, tidak mungkin, mustahil bagi seseorang ini, dia diberikan kitab, diberikan hikmah atau ilmu, dia diberikan kenabian, dia diberikan kerasulan. Ya, tidak mungkin orang ini mengatakan apa? Wahai manusia, sembah saya, jangan sembah Allah. Ya, tidak mungkin itu. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul tidak akan mungkin menyuruh manusia berbuat syirik. Ya, justru mereka
menanamkan, mengajarkan tauhid. Tetapi nabi atau rasul atau manusia yang diberi wahyu, diberi kitab, diberi hikmah, diberi nubuwah tersebut justru mereka mengatakan, jadilah kalian rabbaniyin, ya, jadilah kalian pengabdi Allah. Karena kalian mengajarkan kitab dan kalian mempelajarinya, ya, dan tidak mungkin pula bagi nabi, bagi rasul menyuruh kalian menjadikan para malaikat, para nabi sebagai Tuhan, tidak mungkin, ya. Apakah patut dia menyuruh kalian menjadi kafir setelah sebelumnya kalian menjadi muslim? Tidak mungkin. Jadi, ya, kalau ada, perhatikan ini, kalau ada kitab suci, artinya diklaim itu kitab suci, ya, atau dikatakan orang itu kitab suci, ya, saat ini. Lalu kitab suci itu, ya, isinya, ya, menyuruh atau memerintahkan menyembah selain Allah. Perhatikan ini. Kalau ada kitab suci saat ini, kalau ada atau disebut orang itu kitab suci, lalu kitab suci itu isinya memerintahkan menyembah selain Allah, itu berarti memerintahkan syirik. Maka pastikan kitab suci itu bukan kitab suci dari Allah. Kenapa? Karena seluruh kitab suci yang Allah turunkan isinya tauhid. Seluruh kitab suci yang Allah turunkan isinya apa? Tauhid. Jadi kalau ada kitab suci saat ini yang orang sebut ini kitab suci, namun isinya menyuruh kesyirikan, ya, memerintahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memastikan bahwa itu bukan kitab suci yang asli, tapi itu kitab kita sudah mengalami distorsi. Sudah mengalami apa? Perubahan. Loh, kenapa? Karena isinya menyuruh, memerintahkan untuk menyembah, untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, dan ini mungkin terakhir dulu pembahasan kita. Yang berikutnya, cakupan makna kita beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan. Kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, maksudnya adalah yang keempat, yaitu kita mengamalkan Al-Quran. Ya. Mengamalkan Al-Quran. Karena Quran ini dia terjamin dari distorsi. Tapi kita mesti dahulu mengalami penambahan, mengalami perubahan, maka tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya poinnya yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Poin yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Quran dalam surat Al-An'am 155. Al-An'am. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah, ini dia kitab, itu maksudnya Quran, yang kami turunkan. Quran ini dengan penuh berkah, Masya Allah, ya, dengan penuh berkah. Ikutilah Quran ini, bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan ini kitab, itu ini Quran, ya, yang Allah turunkan dengan penuh berkah. Berkah itu banyak manfaatnya, ya. Maka kemudian Allah sebut apa? Ikuti Quran ini, ya. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Jadi Al-Quran Allah yang menurunkannya. Al-Quran penuh dengan berkah. Al-Quran disuruh Allah untuk diikuti. Dan jalan ketakwaan itu adalah dengan jalan mengikuti Quran, ya. Orang kalau menyelisih Quran, mustahil dia akan bertakwa, ya.
Maka seluruhnya itu kata Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan rahmat, pahala, ampunan, kasih sayang Allah, surga. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Loh, kenapa mengikuti Quran? Karena seluruh isi Al-Quran seluruhnya sama persis. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Seperti saat diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Kenapa? Karena Allah berjanji menjaga ini Al-Quran. Allah berjanji menjaga Quran ini langsung. Itu bedanya. Kalau kitab suci dahulu mengalami penambahan pengurangan. Tapi kalau Quran, Allah janji menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, sungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra. Itu maksudnya Quran, nama lain dari Quran. Al-dzikra, al-kitab, al-huda, ya, syifa, al-furqan, itu nama Quran semuanya, ya. Al-dzikra juga. Dan kami pasti menjaga atau memeliharanya. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memeliharanya. Makanya sejak dulu sampai hari ini itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Usulun fi Tafsir. Beliau menjelaskan dari dulu sampai sekarang itu apapun daya upaya untuk mendistorsi Al-Quran gagal total, ya, berantakan semuanya, nggak bisa-bisa, ya. Kenapa? Karena Allah langsung menjaga Quran ini. Allah langsung menjaga Quran ini. Kalau sudah Allah menjaga, nggak mungkin lagi, ya. Adapun isi kitab-kitab sebelumnya maka tidak boleh diamalkan, tidak boleh diyakini, tidak boleh jadi prinsip oleh kaum muslimin. Kecuali, perhatikan ini, kecuali apabila diyakini keabsahannya dan sesuai dengan Al-Quran. Itu pun mengamalkannya karena Al-Qurannya. Saya ulang lagi, ya, kitab-kitab sebelumnya, Injilkah, Tauratkah, atau yang lainnya kah, atau namanya ini, itu namanya itu, ya, tidak boleh diamalkan oleh kaum muslimin, tidak boleh diyakini, tidak boleh diamalkan, kecuali apabila diyakini absah atau sahih atau mutawatir atau benar atau sesuai dengan Al-Quran isinya. Ya, di sini butuh ilmu berarti. Maka dulu, saya tutup, ya, dulu Jabir bin Abdullah, ya, dalam hadis Imam Ahmad, beliau menceritakan, ya, Jabir. Saya tutup pengajian malam ini dengan kisah dari Jabir bin Abdullah dari hadis Imam Ahmad. Anna Umar ibn al-Khattab, dulu tuh Umar bin Khattab, ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin, ya, asabahu min ba'di ahli kutubi. Kata Jabir bahwasanya Umar bin Khattab, beliau suatu hari itu menghadap atau mendatangi Nabi SAW. Beliau sambil membawa kitab yang beliau dapatkan dari sebagian ahli kitab, sebagian Yahudi atau sebagian Nasrani. Jadi Jabir mengisahkan, ya, para ikhwan semuanya, dalam hadis Imam Ahmad, dulu suatu hari Umar itu beliau tuh bawa sesuatu menghadap Nabi, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau membawa kitab, yang kitab ini atau lembaran ini beliau dapatkan dari sebagian ahlul kitab, ya. Faqara'ahu 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faghadiba. Kemudian lalu Umar membacakannya kepada Nabi, ya. Lalu Umar membacakannya di hadapan Nabi, ya. Lalu Nabi pun marah. Nah, bayangkan ini, ya. Lalu Nabi marah. Waqala, lalu Nabi mengatakan, ya, Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattabi, amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattabi. Ya, gimana kita terjemahkannya? Gara-gara ini kalian bisa bingung, bisa bimbang, bisa kacau nanti wahai Ibnul Khattab, kata Nabi SAW, ya. Gara-gara ini kalian akan bimbang, akan ragu nanti wahai Ibnul Khattab. Walladzi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Demi Allah, aku telah membawa Al-Quran yang terang dan murni, ya, terang dan bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibuhu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Perhatikan ini, ya, termasuk Isya, ya. Ketika Umar bawa itu sebagian kitab suci yang dia dapatkan dari sebagian Yahudi, dari sebagian Nasrani, lembaran-lembaran kitab suci yang dia dapatkan dari sebagian Yahudi, sebagian Nasrani, dia bawa ke hadapan Nabi, lalu dia bacakan kitab suci itu yang dia dapat itu, lembaran itu kepada Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi berang, Nabi marah kepada Umar, kepada sahabatnya yang mulia. Gara-gara ini kalian bisa bingung, kalian bisa bimbang nanti, ya. Demi Allah, aku telah membawa Al-Quran kepada kalian, ya, yang terang, yang murni. Lalu Nabi jelaskan begini, bisa jadi kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, yaitu bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, lalu mereka memberitahu kepada kalian hal yang benar, lalu kalian tidak percaya. Ya, bisa jadi kata Nabi, Yahudi Nasrani memberitahukan kepada kalian sesuatu yang benar, namun kalian tidak percaya. Atau mereka Yahudi Nasrani itu memberitahu tentang sesuatu yang salah, justru kalian membenarkannya. Kacau, bisa bimbang jadinya. Maka Nabi tutup, demi Allah, kalau sekiranya Musa masih hidup, demi Allah, kalau seandainya Musa masih hidup sekarang ini, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada pilihan bagi dia kalau mau selamat, kecuali harus ikut kepada ajaranku, harus ikut kepada syariatku, yaitu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab dahulu, ya, kitab-kitab dahulu, kitab-kitab dulu, apakah Injil kah, apakah Zabur atau yang lainnya, itu nggak boleh diamalkan, nggak boleh diamalkan, nggak boleh diyakini, ya, karena itu akan membuat kita bimbang, membuat kita kacau, membuat kita nggak jelas, terombang-ambing nanti, ya. Sesuatu yang dalamnya bisa jadi benar, kita nggak percaya. Sesuatu yang dalamnya bisa jadi salah, kita percaya. Kacau jadinya tuh. Maka Nabi menjelaskan, ya, ini mesti kita ketahui. Sehingga kalaulah Musa saja hidup, nggak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya mengikuti syariat Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti kitab yang Nabi bawa itu merupakan keselamatan, gak ada pilihan lain. Sampai Musa saja nggak ada pilihan selamat bagi dia kalau dia hidup dan Nabi ada, kecuali hanya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.